Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 IoT RB yang beranggotakan 3 orang. Pertama saya Farid Malewan Ardi dengan NIM 123400086 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Saya Septian Duendika dengan NIM 123400042 dari Prodi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Saya Bella Febriati Tindawan dengan 123400006 dari Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 IoT RB akan menjelaskan tentang konsep perencanaan sistem monitoring kualitas dan volume latex berbasis IoT menggunakan ESP8266 pada kebun karet. Latar belakang dari proyek ini adalah masih banyaknya proses pemantauan kualitas dan volume latex yang dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Selain itu, kualitas latex sangat dipengaruhi oleh suhu dan tingkat keasaman atau pH yang dapat menyebabkan penggumpalan dini apabila tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring berbasis IoT yang mampu memantau kondisi latex secara real-time dan melakukan pengendalian otomatis apabila terjadi perubahan kondisi tertentu. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat fisik saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data secara otomatis. Pada proyek kali ini, sistem dirancang menggunakan node MCU ESP8266 sebagai microcontroller utama yang telah dilengkapi konektivitas Wi-Fi. Sensor-sensor yang digunakan pada proyek kali ini ialah sensor load cell yang pertama untuk mengukur berat atau volume latex. Yang kedua ada sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman latex. Yang terakhir ada sensor suhu atau DS1820 untuk memantau suhu lingkungan sekitar. Selain sensor, sistem juga dilengkapi aktuator berupa pompa dosing yang berfungsi menambahkan larutan amonia secara otomatis ketika nilai pH berada di luar rentang yang telah ditentukan, sehingga kualitas latex dapat tetap terjaga. Alur kerja sistem proyek ini sendiri dimulai dari pembacaan data oleh sensor. Kemudian data tersebut diproses oleh ESP8266 sebagai node MCU utama. Kemudian dikirim jaringan Wi-Fi menuju platform atau dashboard yang kita gunakan, yaitu Blink. Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan secara real-time pada dashboard sehingga pengguna dapat memantau kondisi latex dari smartphone maupun komputer. Berikut merupakan perangkat yang digunakan pada proyek kali ini. Komponen utama terdiri dari node MCU ESP8266, sensor load cell beserta modul HX711, kemudian ada sensor pH 4520C, sensor suhu DS18B20, modul relay, pompa dosing, serta satu daya sebagai pemberi daya listrik untuk komponen-komponen tersebut. Node MCU berfungsi sebagai pusat kendali sistem. Sensor load cell digunakan untuk mengukur berat latex. Sensor pH untuk mengetahui tingkat keasaman latex, sedangkan sensor suhu digunakan untuk memantau suhu lingkungan. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan program yang digunakan. Program diawali dengan inisiasi sensor, koneksi Wi-Fi, dan koneksi ke platform Blink sebagai dashboard. Setelah sistem terhubung ke internet, ESP8266 akan membaca data sensor secara periodik. Data yang diperoleh kemudian diproses dan dikirim ke Blink menggunakan virtual pin. Sistem juga melakukan pengecekan nilai pH secara terus-menerus, dan ketika nilai pH
berada di luar batas atau kondisi yang membuat sensor tersebut ke-trigger, relay akan mengaktifkan pompa dosing secara otomatis. Selanjutnya, saya di sini akan menunjukkan pembacaan data sensor yang dimana outputnya kali ini pada serial monitor di aplikasi Arduino IDE itu sendiri. Pada serial monitor dapat dilihat nilai berat lateks, nilai pH atau tingkat keasaman, suhu lingkungan, status pompa, serta keterangan sistem. Setelah data yang dibaca oleh sensor akan dikirimkan ke Blink dan ditampilkan pada dashboard monitoring. Widget pertama menunjukkan berat atau volume lateks, widget kedua menunjukkan nilai pH, widget ketiga menampilkan suhu lingkungan, dan widget yang terakhir itu menampilkan indikator LED yang menunjukkan status pompa dosing. Melalui dashboard ini, pengguna atau user dapat memantau kondisi lateks dari mana saja selama terhubung ke internet. Pada kondisi normal, sistem hanya melakukan monitoring. Namun ketika nilai pH berada di luar rentang yang ditentukan, sistem akan mengaktifkan relay sehingga pompa dosing menyemprotkan cairan amonia ke dalam wadah lateks untuk membantu menjaga kualitas lateks. Pada demonstrasi kali ini, kami akan menggunakan larutan pH 4.01 yang dimana sistem akan men-trigger kondisi tersebut yang merupakan di luar batas dari yang sudah ditentukan. Dapat kita lihat bersama teman-teman bahwa pada saat kondisi di luar batas yang sudah ditentukan, maka pompa akan aktif yang dimana sensor tersebut akan ke-trigger dan pompa akan menyemprotkan cairan amonia agar lateks kembali normal. Dan juga bisa kita lihat bahwasanya pada sistem kali ini kami memasang sistem kondisi lock. Jadi pada saat cairan amonia diberikan, kan kondisi lateksnya itu tidak langsung berubah. Jadi fungsi dari kondisi lock ini pada saat karet disemprotkan amonia, kondisi karet tidak langsung berubah, yang dimana tidak akan menyebabkan penyemprotan secara terus-menerus. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, sensor load cell memiliki error sebesar 2,8%, sensor pH sebesar 3,5%, dan sensor suhu sebesar 1,2%. Seluruh nilai tersebut masih berada di bawah batas toleransi, yaitu 5%. Baik, sebagai kesimpulannya, sistem monitoring kualitas lateks berbasis IoT dengan menggunakan ESP8266 telah berhasil kami rancang dan berhasil diimplementasikan. Sistem mampu melakukan monitoring kualitas dari berat lateks, nilai pH, hingga ke suhu secara real time melalui aplikasi Blink, dan sistem juga mampu mengaktifkan pompa dosing secara otomatis ketika kondisi pH telah mencapai atau berada di batas yang telah ditentukan. Untuk kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih, mungkin dengan melakukan penambahan fitur seperti fitur notifikasi melalui WhatsApp ataupun Telegram, lalu melakukan peningkatan keamanan data, dan juga penerapan kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan analisis dan prediksi kualitas lateks nantinya. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat kami ambil. Terima kasih. Demikianlah presentasi proyek Internet of Things atau IoT yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga proyek ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi IoT dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata dan menjadi inspirasi pengembangan inovasi teknologi selamanya. Saya, Farid Malewan Hardi, mewakili kelompok 8 IoT RB, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.